Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Resjana Salsabila dengan NIM 57401221016, Prodi Manajemen Informatika. Baiklah, pada video ini saya akan menyampaikan penjelasan sederhana mengenai sistem berkas. Pengertian sistem berkas. Sistem berkas atau file system adalah metode dan struktur data yang digunakan oleh sistem operasi untuk mengelola, menyimpan, mengatur, dan mengakses data pada media penyimpanan seperti hard disk, SSD, atau perangkat penyimpanan lainnya. Sistem berkas juga merupakan mekanisme penyimpanan on-time untuk akses data atau program yang berada dalam sistem operasi. Terdapat dua bagian penting dalam sistem berkas yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama adalah struktur direktori yang merupakan bagian yang mengatur dan menyediakan informasi mengenai seluruh berkas dalam sistem. Yang kedua adalah kumpulan berkas, yaitu sebagai tempat penyimpanan data. Selanjutnya, terdapat dua cara yang harus kita ketahui dalam membuat berkas. Yang pertama, tempat baru, yaitu dalam sistem harus dialokasikan untuk berkas yang akan dibuat. Yang kedua adalah direktori, harus menyiapkan tempat untuk berkas baru. Dan ada 6 operasi dasar pada berkas. Yang pertama membuat, yang kedua menulis, yang ketiga membaca, yang keempat memendekkan, yang kelima menghapus, dan yang keenam adalah menempatkan. Di dalam sistem berkas terdapat beberapa istilah-istilah yang perlu kita ketahui, antara lain yang pertama yaitu berkas merupakan kumpulan informasi berkait yang diberi nama dan direkam pada penyimpanan sekunder. Yang kedua, sistem merupakan penyimpanan pengelolaan, penyimpanan pada alat dan data dilakukan secara fisik. Yang ketiga, yaitu program, merupakan kumpulan instruksi yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Selanjutnya, yang keempat ada non-volatile yang berarti tidak bertambah dan tidak bisa berkurang. Yang kelima ada text file, yaitu urutan karakter yang disusun dalam baris-baris. Yang keenam ada file, yaitu kumpulan dari record-record yang saling berhubungan. Yang ketujuh ada multitasking, yakni berkaitan dengan seberapa berat program berjalan dan juga berkaitan dengan perintah. Nah, di sini ada tabel jenis berkas ya. Di dalam tabel tersebut ada jenis berkas, ada akhiran dan fungsi. Nah, misalkan jenis berkasnya adalah objek, akhirannya OBJ atau O, fungsinya yaitu sebagai bahasa mesin. Untuk jenis berkas lainnya bisa teman-teman lihat sendiri. Di situ jenis berkas, akhiran beserta fungsinya ya. Oke, selanjutnya di sini ada klarifikasi data ya. Klarifikasi data terbagi atas 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok data tetap, yaitu kelompok data yang tidak mengalami perubahan paling tidak dalam kurun waktu yang lama. Contohnya pada akta kelahiran dan NIK. Yang kedua ada kelompok data tak tetap, yaitu kelompok data yang secara rutin mengalami perubahan. Contohnya absensi, nilai raport, atau IPK. Dan yang ketiga ada kelompok data yang bertambah menurut waktu, yaitu kelompok data yang biasanya merupakan data akumulasi dari kelompok data tetap dan data tak tetap. Contohnya data transkrip. Oke, selanjutnya di sini ada klarifikasi file, yang mana klarifikasi file tersebut terbagi atas 9 klarifikasi. Di antaranya yang pertama ada master file atau berkas induk, yakni file yang berisi data relatif tetap.
Master file sendiri terdiri atas dua jenis. Yang pertama, reference master file, yang kedua, dynamic master file. Untuk pengertiannya bisa dilihat sendiri. Lalu klarifikasi file yang kedua ada transaction file atau berkas transaksi, yakni file yang berisi record-record yang akan memperbarui record-record yang ada pada master file. Contohnya yaitu mengupdate data berupa penambahan record, perbaikan, atau penghapusan Excel. Yang ketiga ada text file. Text file adalah file yang berisi input data alfanumerik dan grafik yang digunakan oleh sebuah text editor. Yang keempat ada dump file. Dump file yang digunakan untuk tujuan pengamanan atau mencatat kegiatan pengupdatean. Yang kelima ada library file. File yang digunakan untuk menyimpan program aplikasi. Yang keenam adalah history file, yang merupakan tempat akumulasi dari hasil pemrosesan master file dan transaction file. Yang ketujuh ada report file. Report file merupakan file yang berisi data yang dibuat untuk laporan atau keperluan user. File tersebut dapat dicetak pada kertas printer atau tampilan layar. Yang kedelapan ada work file, yaitu file sementara dalam sistem, alat untuk melewatkan data yang dibuat oleh satu program ke program lainnya. Biasanya work file ini dibuat pada waktu sortir. Yang terakhir yaitu yang kesembilan ada program file. Program file adalah file yang berisi instruksi-instruksi untuk memproses data yang akan disimpan pada file lain atau pada memori utama.